Pembedaan konsep hutan dan tanah ini sebenarnya sebagai upaya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat desa. Ya, supaya hidup harmonis dengan alam. Nah, ini sangat ideal. Tetapi yang menjadi masalah ketika Belanda datang, ini diawali oleh Belanda ya. Belanda datang melakukan penjajahan di Indonesia. Ini penjajah Belanda menerapkan status hukum yang berbeda dengan masyarakat Indonesia, dengan masyarakat pribuminya. Ya, ini berbeda konsepnya. Dan konsep ini ada dalam regulasi-regulasi milik Belanda, dan dalam konsep pertanahan hukum Belanda memakai prinsip domainverklaring namanya. Ada konsep domainverklaring. Konsep domainverklaring ini mengharuskan warga negara termasuk siapapun harus bisa membuktikan kepemilikan atas tanah berdasarkan surat-surat, berdasarkan alat bukti kepemilikan, ya ini berupa surat-surat. Kalau dalam konteks sekarang ya semuanya harus dibuktikan dalam bentuk sertifikat tanah. Tanahnya HM, HGB, HGU, misalnya. Konsep kepemilikan tanah pada masa Belanda ini hanya konsep kepemilikan tanah secara perseorangan. Tidak dikenal konsep kepemilikan bersama-sama seperti halnya tanah ulayat milik masyarakat adat. Ini tidak dikenal dalam konsep pertanahan pada masa Hindia Belanda. Dan untuk mengganti konsep kepemilikan bersama ini, makanya tadi prinsip domainverklaring. Kalau tanah tersebut tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, maka status tanah itu berlaku, status tanah tersebut menjadi milik negara. Nah, ini menjadi kata kunci, di mana konsep kepemilikan ini akan bertabrakan, akan bersinggungan, bahkan bisa menjadi sumber konflik yang terjadi antara negara yang diklaim sebagai pemilik tanah, karena ini statusnya adalah tanah negara lewat prinsip domainverklaring. Satunya lagi, masyarakat adat secara turun-temurun telah mewarisi konsep adanya kepemilikan tanah secara adat. Nah,